Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Munawar dari Perbankan Syari 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nomor stambuk 195150053. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 materi dari mata kuliah Etika Bisnis Islam. Langsung saja, materi yang pertama yaitu Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Sistem bisnis beroperasi dalam suatu lingkungan di mana perilaku etis, tanggung jawab sosial, peraturan pemerintah, dan perundangan saling berkaitan satu sama lain. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility, disingkat CSR, adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial atau CSR berhubungan erat dengan suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau dividen, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak, minimisasi dampak negatif, dan maksimisasi dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Filosofi etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika adalah tatanan nilai moral dan standar perilaku yang membentuk dasar bagi orang-orang dalam suatu organisasi sewaktu mereka membuat keputusan dan berinteraksi dengan pihak stakeholder dalam perusahaan. Tujuan etika adalah untuk memungkinkan individu membuat berbagai pilihan di antara perilaku alternatif. Banyak praktek manajemen perusahaan yang dengan mudah mendapatkan masalah perilaku alternatif dalam tindakan tidak etis dan ilegal yang sampai sekarang masih dipertanyakan dan menjadi bahan kajian, antara lain: 1. Kelalaian praktek manajemen pada tenaga nuklir, persenjataan dan pabrik bahan kimia serta limbah industri. 2. Menolak memberikan perlindungan pinjaman kepada minoritas. 3. Pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya. 4. Produk dan penjualan produk rusak. 5. Keselamatan kerja dan kejahatan ekonomi sosial. 6. Diskriminasi dalam seks, ras, suku. Baik, itu saja untuk materi dari kelompok 1 yang saya jelaskan. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Semua keterkaitan ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis mengatur tentang kebiasaan dan perilaku bisnis yang jujur dan berintegrasi,
Sedangkan pemeliharaan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis. Hubungan bisnis dan pemeliharaan lingkungan merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Dengan kata lain, bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Di samping itu, bisnis tidak terlepas dengan adanya faktor-faktor lingkungan yang mendukung maupun yang menghambat atas tujuan yang ingin dicapai bisnis. Di lain pihak, lingkungan bisnis merupakan seluruh karakter dan faktor yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak terhadap bisnis. Sebaliknya, bisnis dapat secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi atau menciptakan pengaruh terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, interaksi antara bisnis dan lingkungannya atau sebaliknya menjadi tema pencermatan yang cukup penting dan sangat urgen bagi kegiatan bisnis terhadap masyarakat, sehingga eksistensi bisnis layak diterima atau memberikan pengaruh tertentu yang positif atau negatif terhadap lingkungannya. Secara umum, lingkungan bisnis dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang pertama, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah semua faktor atau pihak-pihak atau variabel dinamis yang berada di luar bisnis atau perusahaan. Jika perusahaan didirikan di suatu daerah atau negara di dalam suatu sistem masyarakat, maka praktis perusahaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat ini dan merupakan subsistem masyarakat yang sudah tentu dituntut untuk berperilaku harmoni dengan semua unsur di dalam masyarakat. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur. Yang pertama, unsur hukum yang berlaku di masyarakat. Dua, unsur budaya atau kultur di masyarakat. Tiga, unsur agama atau kepercayaan. Empat, unsur politik pemerintahan. Yang kelima, unsur ekonomi umum. Yang keenam, unsur sosial atau masyarakat. Yang ketujuh, unsur geografik. Yang kedelapan, unsur pendidikan. Variabel atau faktor-faktor lingkungan eksternal ini relatif sulit dapat dikendalikan oleh bisnis. Lebih sering bisnis mengikuti dan menyesuaikan terhadap perubahan atau dinamika dari variabel eksternal ini. Yang kedua, lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan sejumlah faktor, variabel atau atribut-atribut yang melekat pada variabel atau faktor tersebut yang berada di lingkungan bisnis dan cukup langsung mempengaruhi bisnis, antara lain yaitu tenaga kerja, modal, alat-alat, sistem manajemen, sarana dan prasarana yang bersedia di dalam perusahaan. Lingkungan bisnis dapat dipilah-pilah secara lebih spesifik menurut kepentingan tertentu yang orientasinya adalah dalam perspektif penyusunan strategis yang secara garis besar terbagi dalam 4 kelompok besar. Yang pertama, kekuatan. Variabel-variabel yang masuk dalam kelompok ini mencerminkan kekuatan-kekuatan internal yang dimiliki perusahaan dan sering dijadikan andalan untuk menetapkan dan penyusunan strategi perusahaan, sehingga substansi strategi ini benar-benar sesuai dengan fakta dan prediksi kekuatan yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, kelemahan. Sejumlah variabel kelemahan ini juga bersifat internal untuk lebih menjamin keputusan manajerial lebih akurat berdasar fakta, sehingga dengan mengetahui kelemahan fasilitas dan kapasitas perusahaan tentu akan dilakukan rencana strategi yang lebih baik. 3. Opportunity, peluang atau kesempatan. Lingkungan eksternal ini sangat dinamis dan sering terjadi berbagai perusahaan di mana perlu disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada. Yang keempat, tantangan. Ini merupakan keadaan lingkungan eksternal yang merupakan tantangan yang dihadapi perusahaan yang diprediksi akan menghambat keberhasilan pengusaha dalam mencapai tujuan-tujuannya. Baik, itu saja untuk materi yang kedua. Selanjutnya, materi yang ketiga, etika bisnis Islami dalam masyarakat Islam.
Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenan dengan produk, pelayanan perusahaan, dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan, mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk berperilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis Islami adalah menyangkut business form dan atau business person yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Baik, selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu persaingan bisnis dalam Islam. Persaingan bisnis merupakan suatu hak kuasa yang dipegang oleh orang-orang kuat sehingga cenderung ke monopoli yang merupakan ciri dari sistem kapitalis dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dalam ajaran agama Islam mempercayai bahwa persaingan dalam bisnis adalah sunatullah. Dengan modal ilmu pengetahuan ekonomi atau bisnis, manusia dapat memiliki apa yang diinginkannya. Namun kekayaan bukan segala-galanya. Dewasa ini banyak bisnismen melakukan persaingan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain, menimbun barang, mencari keuntungan dengan jalan riba, membuka lahan perjudian dan lain sebagainya. Seorang muslim akan memandang bisnis sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertebaran di muka bumi dalam mencari karunia-Nya. Dengan demikian tidak terpikir olehnya menghalalkan segala cara untuk sekedar memenangkan persaingan. Bagi pebisnis muslim, persaingan berarti berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah, yang dicapai dengan sekuat tenaga untuk tetap setia menaati setiap aturannya dalam berbisnis. Sedangkan terbaik di hadapan manusia dengan menjalankan bisnis dengan produk yang bermutu, harga bersaing, dan dengan pelayanan maksimal. Baik, itu materi yang keempat. Baik, materi selanjutnya yang kelima, yaitu transaksi bisnis dengan alat komunikasi modern. Jual dan beli sudah dikenal semenjak zaman kenabian. Demikian halnya kebanyakan dari para istri-istri Nabi berprofesi sebagai pedagang. Contohnya Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, juga seorang pedagang yang sukses. Adapun jual beli atau muamalat di dalam Islam, ada syariat atau aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh pelaku dagang maupun pembeli. Zaman dahulu, etika orang membutuhkan sesuatu atau barang, maka mereka harus menukarnya dengan barang atau disebut biasa barter. Terus berkembang dengan memakai uang untuk membeli barang tersebut. Sekarang dengan seiringnya waktu yang terus berjalan dan ilmu teknologi yang semakin canggih, maka dikenallah jual beli dengan cara online, dan ke depan apapun modelnya bentuk jual beli menurut Islam boleh dan halal selama memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Kata tijara atau pedagang digunakan Al-Quran antara lain sebagai ungkapan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia. Memegang Al-Quran dalam mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek, sering kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis, seperti perdagangan jual beli, kredit, dan sebagainya. Menurut istilah terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Baik, itu saja untuk materi yang kelima. Baik, selanjutnya materi yang keenam, transaksi bisnis online. Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet. Tidak ada perjumpaan langsung antara pembeli dan penjual. Adapun beberapa contoh dari transaksi online antara lain. Yang pertama, PayPal. PayPal adalah salah satu alat pembayaran payment processor menggunakan internet yang terbanyak digunakan di dunia dan teraman. Pengguna internet dapat membeli barang di eBay, lisensi software original, keanggotaan situs urusan bisnis, mengirim dan menerima donasi atau sumbangan, mengirim uang ke pengguna PayPal lain di seluruh dunia, dan banyak fungsi lainnya dengan mudah dan otomatis menggunakan internet. PayPal mengatasi kekurangan dalam pengiriman uang tradisional seperti cek atau money order yang prosesnya dapat memakan waktu. PayPal seperti rekening bank. Pertama, Anda membuat akun, lalu mengisi akun tersebut dengan dana dari kartu kredit atau balance PayPal Anda yang dapat diterima PayPal, dan Anda sudah dapat menggunakan akun untuk bertransaksi. Money broker money broker merupakan jasa pengiriman uang termurah dan tercepat yang direkomendasikan di Eropa. Uang akan dikirimkan via email dan sampai saat itu juga biaya relatif murah, cuma 2 euro. Penerima hanya perlu alamat email untuk menerima uang, kemudian membuka akun di money broker dan menguangkan uangnya ke nomor bank rekeningnya. Bisa mengirim dan menerima uang di seluruh pelosok dunia. Penerima akan kena biaya 5% untuk ongkos transfer. Sedangkan manfaat transaksi online lain, yang pertama, dapat meningkatkan market exposure, pangsa pasar. Transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak atau waktu. 2. Menurunkan biaya operasional, operating cost. Transaksi online adalah transaksi yang sebagian besar transaksi operasionalnya diprogram di dalam komputer, sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu terjadi. Melebarkan jangkauan global reach. Transaksi online yang dapat diakses oleh semua orang di dunia, tidak terbatas tempat dan waktu, karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer. Meningkatkan customer loyalty. Ini disebabkan karena sistem transaksi online menyediakan setiap waktu. Selain itu, dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu, bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan. Yang kelima, meningkatkan supply management. Transaksi online menyebabkan pengefisienan biaya operasional pada perusahaan, terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia, sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisienan biaya tersebut, maka sistem supply management yang baik harus ditingkatkan. Sekian dari saya, 6 materi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.